Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya, general reading. Tema kita kali ini tentang Phoenix Generation ya, atau bahasa yang paling sederhananya kodamu yang bernama burung Phoenix. Oke. Perkenalkan buat kamu yang baru, saya MP. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer ya. Dan menggunakan tarot sebagai media pembaca energi gitu. Oke. Kita lanjutkan. Beberapa di antara kalian mungkin pernah dengar yang namanya burung phoenix ini ya. Ini burung disebut burung mitos atau apalah begitu ya, yang mungkin keberadaannya banyak yang belum pernah tahu atau tidak ada yang tahu, makanya disebut mitos. Dan mitos ini anehnya tidak hanya di satu negara atau di satu wilayah, tapi di banyak tempat orang percaya. Mungkin seperti Tiongkok, di Barat juga, dan di kita tentu saja. Oke. Jadi beberapa orang di antara kita ini kalau di Terawang ya muncul burung phoenix ini ya. Kenapa seperti itu? Apakah itu kodam? Ya boleh, terserah mau dibilang kodam, mau disebut apa juga bisa. Tapi menurut saya terlihatnya burung phoenix ini adalah energi yang tervisualisasi. Jadi ketika seseorang menerawang, misalkan si A begitu, yang muncul adalah burung phoenix, kemudian dia mengatakan kodamu burung phoenix, ya bisa dibilang apa ya? Ya mungkin ya boleh-boleh saja untuk kategori yang suka kodam-kodaman begitu ya, tapi pada hakikatnya, pada sejatinya ini adalah energi yang tervisualisasikan. Jadi orang-orang yang mempunyai kodam ini ya, katanya kodam gitu ya, yang mempunyai kodam burung phoenix ini, saya rasa hidupnya sangat berat, pernah menjalani kehidupan yang begitu beratnya sampai dia terasa mati, seperti sudah dalam kematiannya. Begitupun dengan burung phoenix ya, ketika dia mati ya, kemudian dia bangkit. Orang yang dinaungi oleh kodam ini ya, energi ini biasanya hidupnya berat, jatuh seperti sudah end lah ya, tapi kemudian dia bisa bangkit. Jadi hanya orang-orang yang pernah jatuh dan kemudian bangkit yang ada lambang phoenixnya ya. Ini sebenarnya kode dari semesta juga. Makanya kita tidak terbatas oleh kalimat, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itulah spiritualitas. Sebenarnya tidak ada ruang dan waktu yang mengikat, karena semuanya hanya ilusi. Oke, kita akan cek ya orang-orang dengan energi burung phoenix ini ya. Bagi kamu yang belum tahu burung phoenix ya, kalian bisa googling ya. Dia bangkit dari kematiannya, dia bisa mati kapan saja dan dia bisa bangkit dari abunya begitu ya. Dan dia bisa ya, menurut cerita mitosnya bisa mati kapan saja begitu. Oke. Kartunya seperti yang saya bilang, ini konfirmasi dari tarot ya, bahwa orang-orang dengan lambang phoenix adalah orang-orang yang pernah terbunuh, baik karakter, baik mental. Ini sangat berat karena tiba-tiba apa ya, ada air mata yang mendung, yang sangat, saya melihat mendung yang sangat gelap, mendung yang ya, ini menandakan bahwa hidupnya berat, sangat berat, banyak ujian ya, rasa sakit, pengkhianatan, jatuh dari tempat yang tinggi ya, istilahnya begitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang pernah merasakan penderitaan level luar biasa pokoknya ya.
Mungkin sudah tidak bisa diukur dengan alat begitu ya, dengan tidak bisa diukur dengan alat apapun di muka bumi. Sehingga dia ini bisa dibilang sama dengan mati. Ya, mati semuanya sudah. Entah ekonominya, entah hubungannya, dia akan ditinggalkan oleh banyak orang. Dia akan kehilangan segala-galanya. Lihatlah, dia ditusuk oleh berbagai pedang ya, semuanya ingin menusuknya. Wow, keren ya. Si pemilik kodam burung phoenix ya. Oke, lanjut. Banyak orang yang punya kodam burung phoenix, banyak sekali. Saya sering sekali melihatnya. Oke. Ini adalah tujuan semesta, membuat dia terlahir kembali menjadi sosok yang murni ya. Dia dimurnikan, bahasanya begitu, dimurnikan ya. Jadi kalau bahasa religinya itu dihapuslah dosa-dosanya begitu ya. Dia dimurnikan, dia menjadi seperti anak-anak begitu ya. Jadi dia tentu saja ini sudah diundang oleh semesta ya. Bisa dibilang dia mengalami spiritual awakening ya, undangan dari semesta, itu bahasa saya. Tapi karena ketika kita diundang oleh semesta, tidak boleh membawa apapun, tidak boleh membawa kemelekatan apapun, harus benar-benar ya, dalam tanda kutip maaf, telanjang ya. Ini hal yang sangat tidak mudah, karena kita harus benar-benar kosong. Masih ada sedikit saja tidak bisa. Beda kalau kamu diundang ke teman ulang tahun, acara pernikahan, kamu harus bawa sesuatu. Tapi kalau Tuhan semesta yang mengundang, kamu harus meninggalkan segala sesuatumu. Keren kan? Oke, si burung phoenix ini adalah orang-orang yang merasakan kesedihan, pernah merasakan kesedihan luar biasa ya. Pokoknya hal yang berbau ini terasa ke saya sangat sampai sulit diungkapkan ya. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya. Oke, kalian ini yang si burung phoenix ini ya, kalian adalah orang-orang ini menurut pandangan spiritual saya. Ini kalian itu ada di bawah naungan Ascended Master ya, guru-guru welas asih, termasuk para nabi-nabi itu. Mungkin kalian pernah bermimpi untuk ketemu mereka ya. Maafkan ya kalau berisik ya, biasa kalau sudah siang anak-anak mulai rame gitu ya. Oke, lanjut. Ada soft cup. Di sini kita dipelajarkan tentang cinta kasih ya, cinta yang sebenar-benarnya cinta, dengan cara melepaskan segala cinta. Ketika kita melepaskan segala cinta, maka segala cinta itu akan datang pada kita. Ini konsep yang ini rumus yang orang seringkali membantahnya ya, tapi tidak apa-apa dibantah ya. Adanya konsep memang untuk dibantah ya, makanya adanya aturan juga untuk dibantah, biasanya begitu ya. Makanya biasa saja dengan hal-hal seperti itu, kita biasa saja dengan orang-orang yang hanya bisanya ngomong tanpa pernah menjalani, tanpa pernah tahu seberat apa yang kita jalani. Persetan gitu ya. Yang penting kita sudah bisa menjalani dengan kembali kepada diri sendiri, keyakinan diri sendiri gitu ya. Bukan keyakinan yang ikut-ikutan, itu sebuah anugerah yang luar biasa sudah. Oke. Si burung phoenix ini adalah orang-orang yang diberi warisan kebijaksanaan oleh para leluhur. Dia memang disucikan, dia dimurnikan agar dia bisa bangkit ya, kemudian menjadi sosok yang lebih baik dan menjadi pencerah bagi orang lain. Begitu biasanya ya.
Kemudian ini ya sepertinya orang-orang dengan ini diperjalankan secara spiritual dan bisa menjadi pembimbing spiritual nantinya ya, menjadi pencerah bagi orang lain, bisa membantu orang lain juga begitu ya. Paling tidak untuk keluarga diri sendiri, keluarga kemudian meluas gitu ya. Oke, orang-orang di apa namanya si burung phoenix ini ya, dia ini yang saya lihat dia ini sudah, kalau mau lari dia sudah bisa sangat cepat, mau santai dia juga bisa, multi talenta ya. Dia ini sudah multi talenta, sudah bisa membidik sesuatu sesuai dengan kehendaknya, karena kehendaknya ini sudah kehendak semesta loh. Ini orang-orang yang sudah diberi karena diberi reward lah ya, diberi hadiah dari semesta. Hadiahnya ini bukan banyak sekali rewardnya, tergantung seberapa beratnya perjalananmu. Ini juga menentukan reward ya. Saya bisa bilang bahwa ini adalah, kalian adalah orang-orang terpilih ya, dengan energi burung phoenix, atau kita menyebut phoenix generation ya, generasi burung phoenix. Orang-orang yang terlahir kembali menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih kuat, dan tentu saja dia memiliki anugerah luar biasa dalam banyak hal ya. Termasuk ini adalah simbol keabadian. Luar biasa. Ada the sun ya. Si burung phoenix ini adalah seperti pencerah, seperti saya bilang tadi. Dia adalah mataharinya dunia ya. Seseorang yang sudah mampu bangkit dari keterpurukannya, dia sadar bahwa semesta itu luar biasa begitulah ya. Semesta menuntunnya menjadi sosok yang lebih baik dari kebangkitannya itu. Dia muncul lebih cantik begitu ya si phoenix ini ya. Kemudian tentu saja dia menjadi orang yang tercerahkan, dia menjadi orang-orang yang secara materi juga mudah, tentu saja apa yang dia inginkan banyak diberi ya. Mungkin semuanya justru diberikan ya, hal-hal yang dibutuhkan dia, yang diinginkan juga. Tapi orang-orang yang seperti ini dia sudah mampu ya, sudah tahu harus bagaimana, sudah tidak berlebihan dalam menghadapi keinginan atau nafsu begitu ya. Si burung phoenix ini, kalian yang mempunyai kotam ini atau energi kalian yang ada phoenixnya ini, kalian ini bisa dibilang siap kerja. Siap kerja. Kalian siap kerja, kalian sudah diberi mandat, beri tugas ya. Batinmu akan menuntunmu ya. Kalian tidak akan nganggur istilahnya ya, setelah bangkit dari kematian begitu ya. Kalian sudah lebih cantik, kalian simbol keabadian ya. Kalian adalah simbol kebangkitan ya. Luar biasa. Kalian punya tugas-tugas tertentu ya, si burung phoenix, simbol keabadian. Si burung phoenix ini ya, kalian, beberapa di antara kalian ada yang memang sepertinya harus berada di medan laga untuk menjaga bumi ya, menjaga portal juga bisa ya. Ini sebagian saja, tidak semuanya, karena ada yang ditugaskan di bagian finansial ya. Dia akan diberi kelebihan finansial untuk membantu sesama, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai arahan semesta, bukan sesuai arahan nafsumu, bukan, sesuai arahan semesta ya. Makanya ini tidak bisa dibuat main-main. Oke, baiklah, untukmu yang memiliki simbol phoenix ya, burung phoenix generation. Ini tadi konfirmasi seperti yang saya bilang barusan, kalian dititipi harta benda ya, harta, kemudahan rezeki kayak gitu loh ya, banyak uang karena
memang digunakan untuk kemanfaatan, ya. Itu konfirmasi dari yang tadi saya katakan. Ada keberlimpahan, ya, dan ini memang ada petugasnya tertentu, tapi untuk keseluruhan di antara kalian yang sudah mampu bangkit dari kematianmu ini tadi, rata-rata kamu akan membaik secara finansial dari waktu ke waktu, ya. Oke. Baiklah, di sini sepertinya kalian ini memang kalau dilihat dari tebaran kartunya, ini kalian adalah orang-orang yang memang cerdas, dengan komunikasi yang baik, dan saya melihat Atlantis. Kalian mungkin jiwa-jiwa dari Atlantis, atau begini, burung phoenix ini sudah ada sejak di zaman Atlantis. Makanya para leluhur Atlantis memberikan simbol ini kepada kalian-kalian keturunannya. Kemungkinan kalian keturunan Atlantis. Saya melihat Atlantis soalnya, ya. Energi Atlantis, ya. Bukan kerajaannya, bukan. Saya merasakan itu. Jadi kalian ada orang-orang adalah keturunan dari sana, sehingga para leluhur ini menempelkan simbol ini, ya, agar bisa mungkin dilihat oleh orang-orang tertentu, ya, digunakan sebagai pelajaran bahwa ini loh orang ini loh, burung phoenix. Dia orang-orang yang pernah jatuh sakit luar biasa, berat hidupnya penuh penderitaan, kemudian dia bangkit dari keterpurukannya. Simbolnya phoenix yang begitu cantiknya, ya, dan dia bisa mati kapan saja, dia bisa bangkit kapan saja dari abunya itu, ya. Oke. Wah, saya melihat para malaikat, para leluhur yang berada di alam malaikat. Ini menandakan memang kalian ini, ya, memang orang-orang terpilih untuk menjalani challenge kehidupan, sekolah dalam kehidupan, untuk menjadi jiwa yang lebih tangguh, ya. Dengan sekolah di bumi ini cukup berat, ya. Saya seperti oleng rasanya ini. Keringeting, ya, panas dingin rasanya. Wah, ini energinya memang bukan biasa, ya. Tak biasa. Ini tak biasa. Jadi saya melihat simbol The Emperor. Ini kaisar, ya, kartu kaisar. Ini masih ada hubungannya dengan makhluk-makhluk Atlantis, Lemuria Atlantis. Kalian mungkin keturunan dari sana, ya. Panas dingin, ya. Jadi kalian memang orang-orang terpilih lah istilahnya, ya. The Phoenix Generation, ya. Phoenix Generation ini orang-orang yang dipersiapkan, ya, untuk membantu sesamamu di dalam banyak departemen, ya, keuangan, apalagi sosial, apalah begitulah, ya. Saya sudah mulai tidak konsen dengan energi ini. Energinya cukup berat, cukup besar, karena memasuki wilayah benua Atlantis Lemuria di zaman para leluhur kita, yang para ilmuwan banyak menebaknya di area Nusantara, ya, begitu. Jadi saya melihat memang kalian ini orang-orang yang dipersiapkan, ya, the Phoenix Generation, ya. Bawalah orang-orang yang membutuhkan bantuanmu, ya, yang hanya membutuhkan. Jika tidak butuh jangan dibantu, karena banyak orang yang akan salah paham dengan bantuanmu. Mereka yang hanya ingin bangkit dari keterpurukan, bantulah. Jika tidak, jangan memaksa seseorang yang masih ingin tinggal di nerakanya, ya. Bantulah hanya yang mau saja, dan jangan beri nasihat pada orang-orang yang tidak mau diberi nasihat, yang mau saja, ya. Makanya abaikan omongan yang tidak jelas. Pasti dia hidupnya sudah masih menderita. Sudah biarkan orang-orang seperti itu, dia masih betah dengan alamnya. Kalian orang-orang di generasi Phoenix ini orang-orang yang membawa perubahan,
ya. Bawalah perubahan dunia menjadi lebih baik. Ya, itu pesan semesta, bukan dari saya, dari para leluhurmu, dari para leluhur Atlantis juga di sini, Lemuria. Ya, bangsa-bangsa dahulu lah, leluhur kita yang mempunyai apa ya, kemampuan minimal 40% lah. Ya, kemampuan spiritual mereka juga sudah level 10. Sudah, pokoknya susah diomong. Kapan-kapan kita bicara lagi. Sudah, terima kasih ya. Salam sayang selalu ya. Jangan lupa subscribe, share dan komen ya. Dan jika membutuhkan chat pribadi, bisa WA ke nomor yang sudah saya tulis ya di setiap video. Terima kasih. Oke, bye bye.